Adik perempuan hanya minum sedikit air yang diberikan oleh kakaknya. Langsung pingsan. Istri kakak yang bersembunyi di belakang segera melepas topinya. Mengamati apakah adik perempuan sudah pingsan. Kemudian mendesak kakak untuk segera mengambil uang dan pergi. Kakak dengan cepat mengosongkan 200.000 dalam tas adik perempuan. Keduanya diam-diam turun dari mobil. Penumpang di sampingnya tidak tahan melihatnya. Langsung mendekat dan membangunkan adik perempuan. Gadis itu menggeledah tasnya lagi dan baru sadar bahwa penumpang benar. Dia segera ingin mencari kakaknya. Namun bibi malah mengatakan bahwa kakaknya sudah turun dengan uang. Adik perempuan segera ingin turun dari mobil. Namun tidak berhasil mengejar kakaknya. Langsung hancur dan duduk di tanah sambil menangis. Karena 200.000 itu adalah hasil jual kornea ibunya untuk biaya sekolahnya. Tidak disangka pada saat itu, Ketua Dewan Pengawas Fengming Group menemukan gadis itu. Bertanya apakah dia membutuhkan bantuan. Gadis yang tidak memiliki uang sepeser pun segera meraih kesempatan tersebut seperti jerami penyelamat. Berlutut memohon kepada orang tua untuk memberinya kesempatan. Namun gadis itu tidak tahu bahwa kornea ibunya telah diberikan kepada Ketua Dewan Pengawas. Ternyata 2 bulan yang lalu gadis itu diterima di universitas. Namun suami penjudi yang jahat lebih memilih untuk menghabiskan semua uang di rumah daripada menyekolahkan putrinya. Juga tidak bersedia menyekolahkan putrinya. Dalam keputusasaan, wanita itu hanya bisa diam-diam menjual kornea matanya. Sebelum operasi, Ketua Dewan Pengawas bertanya apakah wanita itu bersedia. Wanita itu dengan jujur mengatakan bahwa dia bersedia karena putrinya membutuhkan biaya kuliah. Mendengar hal itu, Ketua Dewan Pengawas segera berjanji akan menggantinya. Dengan demikian, wanita itu pulang dengan membawa 200.000. Ketika putrinya mengetahui bahwa ibunya menjual kornea matanya untuk menyekolahkan dirinya. Marah, dia langsung melemparkan uang itu ke tanah. Karena lebih menginginkan kesehatan ibunya daripada belajar. Namun sang kakak yang tidak peduli dengan ibu. Bahkan mengambil uang di lantai dan menyalahkan gadis itu mengapa uang dibuang. Jingji, kamu tidak melihat ibu melakukan segala hal untuk kita. Apakah dia menjual kornea matanya? Ibu tidak bisa melihat. Mengapa kamu hanya memikirkan uang? Nah, kamu bilang. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kembalikan uang itu. Pasang kembali kornea matanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Adalah mengambil uang ini. Untuk sukses. Kembali dan berbakti pada ibu dengan baik. Fang Fang. Xiaoji benar. Hanya jika kalian sukses di masa depan. Apapun yang ibu lakukan, itu semua berharga. Ibu, aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Gadis itu menangis sambil memeluk ibunya dengan penuh kasih sayang. Tanpa disadari, semua ini direncanakan oleh sang kakak. Tujuannya adalah untuk menipu ibu agar menjual kornea matanya seharga 200.000. Keesokan harinya, wanita mengantarkan gadis ke sekolah. Namun di tengah perjalanan, ia justru ditipu oleh kakaknya dan kehilangan uang sekolahnya. Dan untuk memenuhi janji kepada ibu gadis tersebut, sang direktur mengatur agar gadis itu bekerja di perusahaannya sebagai karyawan kecil. Sang direktur kemudian mengatur agar gadis tersebut bekerja di perusahaannya sebagai karyawan kecil. Sang direktur merasa sangat senang melihat gadis itu bekerja keras dan berbakat. Cucu sang direktur melihat gadis itu masih bekerja larut malam. Lalu ia bertanya kepada sekretaris siapa gadis itu. Mengetahui bahwa gadis itu adalah gadis yang dibawa pulang oleh sang direktur. Tidak hanya sangat rajin, tapi juga memiliki bakat desain yang luar biasa. Dalam waktu 2 bulan, kinerja sudah melampaui sebagian besar karyawan perusahaan. Setelah mendengar hal ini, pria tersebut langsung mempromosikan gadis itu. Di tengah bekerja, keduanya tanpa disangka-sangka justru saling jatuh cinta. 7 tahun berlalu, gadis itu naik pangkat menjadi direktur wanita. Sebagian besar urusan perusahaan juga diberikan kepada gadis itu untuk diurus. Dan demi ibunya, gadis itu diam-diam membeli seluruh desa tempat tinggalnya. Dia ingin mengubah kampung halamannya menjadi resor dan memberikannya sebagai hadiah untuk ibunya. Dan dia juga ingin memberikan cabang perusahaan kepada kakaknya untuk dikelola. Namun pria itu mengatakan bahwa dia hanyalah penjudi yang suka berbohong. Tidak layak memberikan perusahaan kepadanya. Namun gadis itu mengatakan bahwa ibunya hanya memiliki 1 anak laki-laki. Harus memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan gadis itu tidak sabar untuk pulang dan menjenguk ibunya setelah melihat foto-foto. Sementara itu, kakaknya sudah kehilangan semua 200.000 yang dipertaruhkan. Istrinya juga tidak tahan lagi dan bertanya apakah hari-hari mendatang akan baik-baik saja. Kakaknya mengalihkan pembicaraan dan bertanya apakah istrinya sudah memasak. Istrinya dengan sabar membicarakan hal yang sebenarnya. Grup Fengming ingin mengembangkan desa tersebut. Tanah tua milik keluarga kalian. Setidaknya bernilai 1 juta. Kesempatan diberikan padamu. Sebaiknya kamu memanfaatkannya dengan baik. 1 juta. Soi. Bisa melunasi hutang judi. Dongsan bangkit lagi. Aku benar-benar muak dengan ini. Hari-hari tanpa kepastian. Aku tidak peduli dengan cara apa yang kau gunakan. Hari ini harus membuat si tua buta itu menandatangani surat itu. Aku beritahu kamu, jika uang ini tidak bisa didapat, aku akan menceraikanmu. Aku juga akan membawa Xiao Bao pergi. Sisa hidupmu, kamu akan hidup sendiri. Tenang saja, istriku. Ya Tuhan, itu yang paling menyayangi Xiao Bao. Untuk cucunya, dia pasti akan menandatangani. Hahaha. Fang Fang, ibu hari ini berusia 45 tahun. Kamu sebenarnya di mana sih? 7 tahun tanpa kabar. Ibu, aku sangat merindukanmu.
Ibu, Xiao Bao dalam masalah. Sekarang sedang berbaring di ruang gawat darurat. Biaya pengobatan ini mencapai 1 juta. 1 juta? Dari mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Ibu, desa ini akan direlokasi, bukan? Anda harus menandatangani surat ini. Bukankah kita sudah punya uang? Aku sudah mendengar tentang ini. Tapi Fang Fang belum kembali. Dia juga mendapat bagiannya di sini. Mama, apakah kamu masih memikirkan serigala berbulu putih itu? Sudah begitu lama. Apakah dia pernah kembali melihatmu sekalipun? Semua sudah dikatakan. Aku melihat dia menjadi selingkuhan. Dia sungguh baik, menikmati hidup di luar sana. Sudah lama dia lupa siapa dirimu. Apakah kamu benar-benar begitu kejam? Melihat cucumu meninggal. Fang Fang bukanlah orang seperti itu. Aku tidak peduli dia seperti apa. Mama, nyawa seseorang dipertaruhkan. Aku beritahu kamu. Dokter sudah mengatakan, jika surat ini tidak ditandatangani hari ini, dia tidak akan diobati. Mama, jika si kecil ini mengalami masalah besar, aku akan mati bersama Mei Mei di depanmu. Kita semua tidak akan hidup lagi. Baiklah, saya tanda tangan. Ayo. Tanda tangani. Baiklah sudahlah. Baiklah sudah. Hai Xiaoji, bawa aku melihat si kecil. Bukan urusanmu. Jangan mencampuri. Ayo pergi. Saya punya uang. Setelah membagi uang, aku akan membelikanmu gelang emas besar. Xiaoji. Yuxia, apa yang terjadi padamu? Anak kecil kami sakit parah. Saya ingin pergi melihatnya. Tapi saya ini buta. Saya bahkan tidak tahu di mana rumah sakitnya. Anak kecilmu tadi ada di rumahku. Bermain dengan anjingku. Tidak mungkin. Anakku jelas-jelas bilang kecil Bao-Bao. Terkena penyakit serius. Di ruang gawat darurat. Bahkan membuatku menandatangani kontrak pemindahan. Katanya ingin menyelamatkan Bao-Bao. Aku bilang Yuxia, anakmu adalah penjudi. Seperti suamimu yang hilang. Sama-sama licik. Kamu percaya padanya? Hari ini di lapangan desa. Sedang membagikan uang kepada setiap keluarga. Jangan sampai uang pemindahanmu ditolak olehnya. Selamat datang. Perusahaan terkemuka internasional saat ini. Grup Fengming mengembangkan desa utara kami. Sekarang saya umumkan. Pertemuan pembagian uang pemindahan resmi dimulai. Baiklah. Keluarga pertama. Keluarga Luo Yuxia. 100.000. Tidak bisa diberikan. Tidak bisa diberikan. Saya tidak setuju. Yuxia, apa yang kamu lakukan? Seluruh desa sedang melihat ini. Direktur SDM, Xiao Jie, aku bertanya padamu. Apakah Xiao Bao benar-benar sakit? Jingji, apakah kamu tidak punya etika? Mempermainkan ibumu saat dia tidak melihat. Hanya mengarang cerita. Anakmu, tidak baik-baik saja. Lalu bagaimana? Xiao Bao baik-baik saja. Bagaimana? Kamu harus untuk Jing Fang. Serigala berbulu putih itu. Apakah kamu memutus jalur kekayaan keluarga kami? Kamu yang memutus jalur kekayaanmu. Demi uang ganti rugi ini. Kamu menipu ibumu. Kutuk anakmu. Bahkan menuduh adik perempuanmu. Kamu berjudi sampai melupakan keluargamu. Aku beritahu kamu. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan uang ini. Hal ini, apa yang kamu katakan tidak berarti. Kak, aku tidak akan merusak lagi. Ah, Paman Besar. Anda adalah kepala desa. Anda tidak boleh memihak siapapun. Anak, apakah kamu serius? Jing Jie adalah pecandu judi yang tidak berguna. Apa yang bisa dia ubah? Ayah, kamu percaya padaku. Saat ini saya bekerja di grup Fengming. Direktur SDM. Aku sudah mendapatkan informasi internal. Anak ini sudah dipecat oleh CEO kita. Sudah ditunjuk. Saya akan kembali ke desa besok. Mengantarkan surat penunjukan secara langsung. Dia akan segera sukses besar. Ayah, kamu pasti harus membantuku. Jaga hubungan baik dengan dia. Ji Jingji, orang yang tidak berguna ini. Tidak tahu siapa yang dikenalnya di luar. Berteman dengan orang penting secara tidak pantas. Saya tidak bisa menghambat kemajuan anak saya. Ya, apa yang dikatakan Ji Jingji benar. Kata-kata dalam kontrak pemindahan. Tapi kamu yang menandatanganinya. Yuxia, uang ganti rugi. Itu diterima oleh keluarga kalian. Bagaimana kalian membaginya terserah kalian. Itu urusan kalian sendiri. Saya tidak punya alasan untuk tidak memberikannya. Uang ini hanya milik saya. Kamu ini buta tua. Uang apa yang kamu inginkan? Tinggalkan saja untuk si serigala berbulu putih Jing Fang. Ah, aku bisa memberitahumu. Sekarang dia melakukan hal-hal tak pantas di luar. Hal-hal yang tidak benar. Masih ada masalah ini. Aduh, Jing Fang tidak kembali ke desa selama 7 tahun. Melakukan hal-hal tak terpuji di luar.
Perbuatan yang memalukan. Ibunya mengorbankan diri untuk mengirimnya pergi. Matanya buta semua. Bagaimana dia bisa begitu tidak bertanggung jawab? Sungguh telah menghancurkan wajah ibunya. Semuanya telah dihancurkan. Telah merusak citra desa kita. Juga telah dihancurkan. Tidak mungkin. Di rumah kita, Fang Fang bukanlah orang seperti itu. Jingji, jangan bicara sembarangan. Kata-kata ini dari Xiaoji. Diucapkan dari mulutnya. Mungkinkah itu palsu? Siapapun bisa mencemarkan nama adik perempuannya sendiri. Memang, tidak mungkin. Di rumah kita, Fang Fang bukanlah orang seperti itu. Ah, Xiaoji, itu adalah adik perempuanmu. Mengapa kamu melakukan ini? Mencemarkan namanya. Mencemarkan. Aku beritahu kamu. Aku memiliki bukti. Lihatlah. Semua orang lihatlah. Orang yang ada di foto ini. Apakah itu Jing Fang? Oh, ini benar-benar Jing Fang. Gadis ini sehari-hari terlihat cukup polos. Bagaimana cara melakukan sesuatu secara diam-diam? Urusan semacam ini. Membaca. Sudah membaca. Masuk ke perut anjing. Rugi aku dulu. Masih ingin melamar dia. Jangan lihat lagi, jangan lihat lagi. Tidak bisa masuk mata. Tidak akan melakukan hal seperti ini. Anak perempuan kami, Fang Fang. Bisa dilihat. Aku tidak percaya. Bicara sembarangan. Dahulu aku melihat. Karena kamu tidak bisa melihat. Tidak memberikanmu untuk melihat. Hari ini buktinya. Diletakkan di depanmu. Bukankah kamu ingin melihat? Datanglah, lihatlah. Bisa dilihat. Saya tidak percaya. Aku tidak percaya. Nyonya Wang, tolong lihatkan aku. Foto ini. Benar. Yuxia. Mungkin anak perempuanmu, Xiao Fang, punya alasan tertentu. HMPH. Mendengar? Ah, orang yang selalu kamu pikirkan. Serigala berbulu putih itu. Di luar sekarang. Menjadi selingkuhan seorang pria tua berusia lebih dari 80 tahun. Sebagai selingkuhan seorang pria tua, sungguh telah memalukan kita. Wajah keluarga Jing. Memalukan kita. Wajah desa Beisa. Sungguh telah merendahkan saya. Kehormatan keluarga Lao. Saya nyatakan, mulai sekarang, saya memiliki kekayaan dan kecantikan. Memutuskan semua hubungan. Aku, Luo Yuchai, tidak seperti ini. Keponakan yang memalukan. Bahkan memacari pria tua berusia 80 tahun. Sungguh tidak tahu malu. Aku menyarankan untuk mengusir Fang Fang. Dikeluarkan dari desa Beisa. Keluar, keluar, keluar. Tidak akan. Anak perempuan kami, Fang Fang, tidak akan melakukan hal seperti itu. Seluruh desa sudah melihat foto itu. Kamu masih berdebat di sini. Yuxia, hei, jangan pedulikan dia. Lepaskan. Jangan terlalu banyak ikut campur. Aku ingin melihat siapa yang berani ikut campur hari ini. Jingji, dia adalah ibumu sendiri. Kamu belum segera menelepon 120. Sesuatu telah terjadi. Apakah kamu bisa bertanggung jawab? Masalah kecil saja. Aku pikir dia pura-pura. Orang tua yang buta. Kamu untuk wanita yang tidak bermoral. Kamu tidak memilih cara. Aku beritahu kamu. Kamu bisa menipu orang lain. Kamu tidak bisa menipuku. Memang, biasanya saat tidak ada masalah. Suka berpura-pura di sini. Berpura-pura. Mencari alasan untuk malas. Bahkan menipu uang kita untuk pergi berobat. Sekarang, bahkan di depan seluruh desa. Mulai lagi. Kamu semakin tua semakin berlebihan. Hei kepala desa. Aku rasa dia tidak pura-pura. Yuxia adalah adikmu. Kamu tidak peduli. Ini urusan keluarga mereka. Bagaimana aku bisa ikut campur? Lagi pula, dia telah membesarkan anak perempuan yang telah mempermalukan keluarga Luo. Mendapat balasan. Itu pantas saja. Apakah kau mendengar? Aku sudah bilang kau pantas saja. Biar kau pura-pura. Jingji, ada kau yang seperti ini. Menjadi anak laki-laki. Segera bawa ibumu ke rumah sakit. Ya, ini terlalu berlebihan. Ini ibuku. Kalian tidak berhak. Tua buta. Kalau kau berani, mati saja di sini. Aku akan langsung mengurus pemakamanmu. Tua buta. Xiao Jie. Xiao Jie. Aku adalah ibumu sendiri. Kau adalah ibuku. Lalu apa? Ah, bukankah kau ingin mati? Datanglah. Matilah. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. A68865. Ibu, Jing Fang, anak durhaka, kembali. Xiao Fang, benarkah kau yang kembali? Ini ibuku, saya Jing Fang.
Jing Fang, anak durhaka. Bagaimana dia bisa kembali? Pasti mendengar kabar. Kembali untuk melawanmu. Mungkin mendapat uang ganti rugi. Dia berani. Anak perempuanku. Akhirnya kau kembali. Ibu telah merindukanmu selama 7 tahun. Ibu, anak perempuan durhaka. Pulang terlambat. Pulang saja, ya. Pulang saja, ya. Ma, apa yang terjadi denganmu? Ceritakan padaku. Siapa yang mengganggumu? Anak perempuan sekarang sudah besar. Bisa mendukungmu sekarang. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Cukup. Jing Fang, kamu tidak ada di sini. Tidak berhak berteriak-teriak. Satu di luar. Membuat malu warga desa Beisa. Barang yang merugikan. Kamu masih berani kembali. Itu. Ibu menjadi seperti ini. Semua ini karena kamu. Kalau kamu punya sedikit nurani. Sekarang pergi segera. Kakak, paman besar. Apa maksud kalian? Ibu, apa sebenarnya yang terjadi? Ada apa? Orang itu, grup Feng Ming, akan mengembangkan desa. Setiap keluarga akan diberi 100 juta. Kakakmu menipuku. Xiao Bao harus dioperasi. Semua uang sudah diambil semua. Ibu sebenarnya ingin menyisakan separuh untukmu. Separuh, kamu tidak akan bisa. Jingji, kamu memang tidak pernah berubah. Hanya untuk 100 juta. Kamu berani menipu ibu. Apakah kamu tahu? Hanya 100 juta ini. Jing Fang, kamu benar-benar berani ya? Kamu tahu 100 juta ini, untuk berapa keluarga? Tidak akan pernah bisa didapat seumur hidup. Mari kita bicarakan tentangmu. Kamu melayani 10 pelanggan setiap hari. Selama 30 tahun. Bisakah kamu mengumpulkan 6 nol? Jingji, dia adalah adik perempuanmu. Mengapa kamu berkata seperti itu tentangnya? Aku tidak punya adik perempuan seperti itu. Bersembunyi di luar selama 7 tahun. Begitu mendengar akan direlokasi, kembali saat pembagian harta. Rencana licikmu, bermain dengan baik. Aku beritahu kamu, bahkan tidak ada pintu. Harta yang kamu sebutkan, hanya 100 juta ini. Ini memang milikku, akan diberikan kepada semua orang. HMPH, lucu. Ini jelas-jelas adalah CEO Feng Ming Group, yang memberikan kehormatan. Hanya membuat desa Beisa, dapat memberikan setiap keluarga, mendapatkan kompensasi 100 juta. Kamu pikir kamu siapa? Bisakah kamu mengeluarkannya? Banyak uang seperti ini. Berani sekali. Orang di depanku adalah CEO Feng Ming Group. Hahaha. Jing Fang, kamu benar-benar munafik. Mempekerjakan begitu banyak figuran untuk membuatmu terlihat baik, seperti kembali ke kampung halaman dengan penuh kemegahan. Kamu tidak akan berpikir, hal kotor yang kamu lakukan di luar sana tidak diketahui oleh siapapun. Tidak ada yang tahu. Kamu salah. Saya tidak hanya tahu, tetapi saya juga telah mengambil foto. Benar, hanya beberapa saat yang lalu. Wajah aslimu telah diketahui oleh seluruh desa. Presiden Feng Niao, Presiden Feng Ming, seorang tokoh besar yang angkuh. Apakah kamu, seorang wanita murahan, dapat meniru? Tutup mulutmu, tutup mulutmu. Ini adalah wilayah desa Beisa. Jangan berpikir bahwa dengan beberapa figuran, wilayah desa Beisa. Jing Fang, jangan berpura-pura. Di sini berpura-pura. Jika kamu benar-benar sukses, mengapa kamu masih melakukan hal-hal kotor di luar sana? Selama 7 tahun ini, kamu bahkan tidak punya wajah untuk kembali dan melihat ibumu. Selama 7 tahun ini, sudah 7 tahun, masih malu-malu, tidak pernah berhenti. Untukmu, Jing Fang, jangan berpura-pura di sini. Semua memikirkan ibu, tapi saya terikat oleh kerahasiaan. Saya bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Selain minta maaf kepada ibu saya berperilaku baik. Apa arti dari tindakan kotor? Jelaskan kepada saya dengan jelas. Tentu saja, jadilah simpanan orang tua itu. Dianggap sebagai mainan. Semua foto sudah dipajang di sini. Kamu pikir semua orang sama bodohnya seperti ibumu yang tua itu? Semua buta, tidak bisa melihat, tetap tidak mau mengakui. Anak perempuan sendiri jadi pelacur. Haha, menurut pendapat saya, mungkin malu untuk mengakui. Jangan bicara kasar. Orang yang ada di foto ini adalah kakek angkat saya. Jangan pikirkan hal-hal kotor. Semua difikirkan dengan buruk. Kakek Yan, apakah kata-kata ini serius menurutmu? Ya ampun, kalau saya ibunya, saya malu hidup. Langsung cari tali. Lebih baik gantung diri saja. Ini Jing Fang. Dulu dia adalah gadis baik. Siapa sangka akan menjadi begini. Menjadi terpuruk seperti ini. Aduh, malu. Aduh, gadis kita harus tumbuh sampai 18. Sudah disepakati mas kawinnya. Langsung menikah. Tidak ada yang peduli padamu sekarang, kan? Bagaimana bisa mengungkapkan aib keluarga seperti ini? Sudah cukupkah kata-kata kalian? Mengapa masih tidak dibiarkan bicara? Menjadi wanita jalang.
Masih ingin berpura-pura baik? Aku beritahu kamu, karena kamu melakukan hal-hal kotor di luar. Melakukan hal-hal kotor tersebut, itu sebabnya ibumu pantas buta. Kamu, Jing Fang, kamu masih berani memukul kakak iparmu. Kamu ingin membuat kekacauan. Ah, kamu, aku tidak hanya akan memukulnya. Saya masih harus mengajarimu. Kamu hanya mengenal uang, tidak menghargai orang. Kamu yang harus diberi pelajaran. Memalukan, tindakan melawan etika. Kamu pikir, tidak ada yang peduli padamu lagi, benar? Saya sekarang akan mencopotmu dari jabatan kepala desa, mengusirmu dari desa, tidak diperbolehkan untuk mengatur seluruh harta desa. Semua itu akan menjadi milik Jing Jie. Kamu tidak pantas mendapatkan kehormatan desa, menghubungkan diri dengan grup Feng Ming. Pakar itu membawa manfaat bagi penduduk desa Utarasa. Manfaat pemindahan. Aku perintahkan kamu segera pergi dari desa Utarasa. Baik, pergi. Pergi. Usir saya. Baiklah, jangan menyesal.